Ya akhirnya tim yang selama ini penuh dengan drama, yakni Timnas Bahrain tiba juga di tanah air. Dan tentu saja pasti kedatangan mereka jadi sorotan fans Timnas Indonesia. Sebab semua tahu betapa rewelnya permintaan negara yang satu ini. Meskipun begitu, sebagai tuan rumah yang baik tidak kayak mereka, PSSI tetap memberikan pelayanan terbaik. Mulai dari pengawalan yang begitu ketat layaknya kedatangan presiden. Ya pokoknya pelayanan terbaik dari tim-tim lain. Itu pun pemain Bahrain diketahui beberapa masih ada yang merasa takut. Bahkan kiper Bahrain juga sempat kena roasting oleh fans Garuda. Ia pun langsung membalas dengan gerakan seperti memvideokan kembali. Tak cuma itu saja, baru-baru ini beredar di media sosial, di mana fans Garuda dengan baik hati membangunkan sahur untuk skuad Bahrain. Terlihat kembang api pun sangat meriah di depan hotel para pemain Bahrain. Tentu sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan beberapa sorotan dari tim-tim Asia lainnya, terutama mereka yang pernah ke Indonesia. Tak cuma itu saja, laga Indonesia melawan Bahrain kabarnya juga mendapatkan atensi dari berbagai media besar internasional. Di sisi lain, di luar dari kekecewaan fans atas kekalahan dari Australia, jangan lupa kalau kita masih punya laga tandang melawan Bahrain yang wajib dimenangkan. Melawan Bahrain apapun caranya jangan sampai kalah, sebab jika kalah tentu peluang ke Piala Dunia akan tertutup. Begitupun sebenarnya sama seperti Bahrain, di mana kekalahan atas Jepang membuat mereka akan mati-matian mengalahkan Indonesia. Meski begitu, sejatinya itu harusnya tidak masalah bagi Patrick Kluivert. Laga melawan Australia harus menjadi pembelajaran bagi semua staf kepelatihan timnas, bahwa bermain long ball sangat tidak cocok bagi skuad Garuda. Seperti inilah ketika Indonesia bermain melawan Australia kemarin, di mana Kluivert lebih menerapkan long ball daripada main 1-2. Bisa dilihat ketika di bawah asuhan STY, pelatih Korea Selatan itu lebih menggunakan taktik 1-2 dengan garis pertahanan yang sangat rapat. Hasilnya Indonesia berhasil bisa menahan imbang Australia 0-0 di GBK lalu. Melawan Bahrain sebenarnya tidak terlalu berat, mengingat mereka harus main away dan berada di dalam tekanan ribuan supporter Garuda. Nah, tentu semua ingat serta mengerti betapa rempongnya negara yang satu ini. Bahkan sejak jauh-jauh hari, mulai dari request main di tempat netral, kemudian minta jatah tiket penonton, tapi ujung-ujungnya tidak ada yang beli sama sekali. Tak cuma itu saja, Bahrain juga minta AFC untuk mengirim perwakilan sekitar 8 orang buat ngawasin pertandingan sampai selesai. Kemudian dubes mereka sendiri ngelobi minta keamanan diperketat, walaupun tidak usah pakai rantis, tapi yang jelas keamanannya harus super ketat, sama halnya seperti keamanan presiden. Dan beneran saja kedatangan timnas Bahrain ke Indonesia asli sudah semacam kawalan tamu negara saja. Ya meskipun sudah dikawal ketat bertamu penting negara, tapi tetap saja yang namanya mental tidak bisa bohong. Dan yang cukup menyita perhatian adalah kelakuan kiper Bahrain yang kayak salting-salting gimana gitu. Kabarnya pemain ini juga sudah ditandain oleh fans Indonesia. Ya walau terlepas dari apapun buat sekarang ini, yang terpenting adalah moga-moga para pemain bisa secepatnya pulih, baik dari sisi fisik ataupun mental. Kemudian tim pelatih mudah-mudahan juga sudah belajar dari segala kesalahan di Sydney, sehingga nanti ketika main melawan Bahrain, kita tidak lagi main jadi bulan-bulanan lawan. Semoga saja Kluivert kali ini bisa menurunkan idealismenya untuk bisa main sedikit pragmatis. Tentu Kluivert juga harus tahu meski dihuni pemain Eropa, tidak semua tim cocok dengan yang namanya total football. Dan yang paling penting juga adalah di mana penguasaan bola itu tidak penting. Yang penting adalah menang dan menang. Buat apa dapat penguasaan bola tapi ujungnya dibobol habis sampai 5-1. Dan yang paling lawak di laga kemarin adalah seorang Emil Audero pun harus membantu memberikan instruksi kepada para rekannya. Saat ini ada bocoran bahwa Emil Audero bakal debut perdana saat melawan Bahrain nanti. Tentu semoga kehadirannya menjadi tembok yang kokoh.
Kini kondisi Stadion GBK sendiri sudah siap menjamu Bahrain. Dari segi rumput sudah lumayan bagus. Tentu tanggal 25 nanti kita akan menjamu Bahrain. Fans Garuda dikabarkan sudah mempersiapkan koreo untuk membuat timnas Bahrain kena mental. Tak cuma itu saja, ribuan supporter Garuda pun akan memerahkan Stadion GBK. Stadion GBK akan full ribuan penonton tanpa satupun fans Bahrain. Sementara skuad Bahrain kita buat tidak bisa tidur. Tentu pisiwar semacam ini boleh-boleh saja. Di sisi lain kecurangan mereka kepada Indonesia tentu tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan ketika di kandang mereka kemarin. Harusnya kita bisa menang 2-1 pada saat itu. Tapi sayangnya sang wasit tidak meniup peluit waktu habis. Malah wasit ini menambahnya dengan lebih lama lagi. Tapi tidak apa-apa. Kita balas nanti perlakuan mereka di GBK nanti. Saat bermain di GBK, pihak PSSI menyampaikan bahwa akan menjamin keamanan skuad Bahrain. Erick Thohir juga menyebut sejatinya masyarakat Indonesia itu ramah. Dalam hal ini, Federasi Bahrain sempat menolak untuk tim nasionalnya bertanding di Indonesia karena alasan keamanan. Namun pada akhirnya keengganan itu berhasil disingkirkan. Karena PSSI berhasil meyakinkan AFC dan juga FIFA terkait keamanan timnas Bahrain di Indonesia. Meski begitu, Dragan Talajik menyadari bahwa mereka akan menghadapi laga tandang yang cukup menantang saat melawan skuad Garuda. Ditambah lagi laga akan digelar di GBK, yang mana dipastikan dukungan akan full mengalir ke pasukan merah putih. Tentu teror selama 90 menit pun dipastikan akan menghantui pasukan Bahrain. Keadaan ini pun kemudian diperburuk lantaran PSSI melalui Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, di mana mengkonfirmasi bahwasannya slot 3.000 tiket untuk penonton timnas Bahrain tak ada yang membeli. Alasan fans Bahrain dan membeli tiket tersebut karena takut dengan ribuan supporter Garuda. Dan akhirnya pihak pengelola pun menjualnya kepada supporter Indonesia. Ya, dengan demikian timnas Bahrain akan berjuang sendirian di GBK. Kondisi psikis Bahrain terbang ke Indonesia sendiri pun bisa dibilang tidak dalam keadaan yang sepenuhnya baik. Di balik itu juga Indonesia hampir sama dengan Bahrain, di mana pasukan Patrick Kluivert mengalami kekalahan yang menyakitkan, di mana Indonesia dibantai habis di kandang Australia. Pada saat itu Patrick Kluivert menjelaskan kenapa Indonesia bisa dibantai Australia. Menurut Patrick Kluivert, jika saja tendangan penalti Kevin Dix menjadi gol, mungkin saja Indonesia akan meraih kemenangan di kandang Australia. Menurutnya hal itulah yang membuat Indonesia kalah. Gagalnya Kevin Dix mengeksekusi penalti membuat para pemain kena mental, hingga kehilangan fokus dalam pertandingan.